Mata kita tertuju kepada Nasdem nantinya. Kita tenggelamkan jika dia, partainya, memakai politik identitas. Sepakat gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Lagi-lagi Bang Novel bereaksi ya. Kita harus tegas mengatakan kepada dia Bang aja ya, bukan Ustadz, apalagi Kiai Novel. Enggak lah, enggak pantas sama sekali. Kemarin-kemarin kan kita bercanda, sekarang kita tegas, Bang Novel aja. Bang Novel bereaksi karena masih ada kabar tentang Pemprov DKI menerima uang dari perusahaan bir. Menarik nih, kita baca terlebih dahulu ya. Pemprov DKI masih kecipratan duit perusahaan bir. Novel PA212 langsung bereaksi. Wasekjen PA212 Novel Bakmumin mengomentari Pemprov DKI yang masih menerima dividen sebesar 60 miliar dari perusahaan bir PT Delta Jakarta. Novel menyebut hal itu wajar mengingat Pemprov DKI belum melepas saham dari perusahaan bir tersebut. Wajar bos, wajar ya. Terlebih keputusan melepaskan saham PT Delta Jakarta itu mentok di DPRD DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta udah upayakan lepas, namun terhalang oleh keputusan DPRD yang didominasi oleh fraksi PDIP. Sehingga otomatis masih mendapatkan keuntungan, kata Novel. Lelaki yang berprofesi sebagai advokat itu menuding PDIP seolah menyandera Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya agar tak menjual saham di perusahaan bir. Sudah lama Pemprov DKI diduga tersandra oleh partai yang memang sangat meresahkan umat Islam. Novel pun menolak dividen dari saham perusahaan bir dimanfaatkan untuk program lainnya, apalagi untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Keuntungan miras seharusnya dipakai untuk menolak kebijakan apapun yang merugikan umat Islam. Yalah intinya, tetap dia mengecam urusan ada apapun yang bersifat burbar bir-bir barangan makanan haram. Menarik ya ketika berbicara Anies Baswedan dan Novel Bakmumin, katanya dia mau menyodorkan diri sebagai wakil presidennya nanti. Mudah-mudahan diterima oleh Bang Anies Baswedan. Ada kabar lagi bahwa Anies Baswedan sudah mendapatkan tiket dari Partai Nasdem. Kemarin direkomendasikan untuk kemudian mau diusung oleh Partai Nasdem. Dan menariknya lagi, Nasdem itu pernah berucap bahwa akan menjauhi politik identitas. Nah ini yang penting untuk kita catat sama-sama. Bila mana nanti benar-benar Nasdem mengusung Anies Baswedan dan sekarang sudah dicap Anies Baswedan itu sebagai bapak politik identitas, ini kita akan catat ya, benar gak dia tidak menggunakan politik identitas? Ya kalau benar ya syukur alhamdulillah, karena saya juga secara pribadi nggak mau kemudian politik identitas hadir di arena pertengkaran politik. Kenapa? Akan sangat membahayakan sekali. Membahayakan. Akhirnya orang beragama itu menjadi seolah tidak beragama. Yang ada beringasnya. Itu yang paling penting. Marwah agama kemudian menjadi hilang ketika diseret ke ranah politik. Lihatlah Pilgub DKI Jakarta dulu yang memakai politik identitas, ngeri-ngeri Pak, mendobrak nilai-nilai keislaman, mendobrak nilai-nilai agama pada saat itu. Bayangkan, di masjid-masjid itu terpampangkan tulisan-tulisan besar, masjid ini tidak menerima mayit pendukung penista agama, karena anggapannya munafik. Ya, ini sudah kemudian berlebihan. Ini sudah berlebihan sekali. Pendukung Ahok munafik semua. Padahal di sana juga ada umat Islam. Dan boleh umat Islam memilih non-Islam di dalam segi kepemimpinan. Ya, asal ada kriteria-kriteria tertentu. Tetapi mereka karena memakai politik identitas, akhirnya menghilangkan. Semuanya dihilangkan.
gampang sekali menuduh orang munafik dan sebagainya. Dan ini saya kira harus kita hindari. Karena kalau sudah menstempel orang dengan stempel-stempel agama, munafik, haram, musyrik, itu akan sangat berbahaya sekali. Berbahaya, bos. Pertamanya mendobrak nilai-nilai agama. Yang keduanya hanya karena untuk kepentingan politik yang sifatnya dunia, Anda berani melacurkan agama. Dan ini harus dihentikan. Harus dihentikan. Saya harus terangkan, Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau itu punya sekretaris, namanya Malik Ad-Dari. Kita cerna nih, kita cerna sama-sama. Namanya Malik Ad-Dari. Suatu saat, tetangganya itu ada yang wafat, ada yang meninggal. Ya. Lantas Malik Ad-Dari memberikan kabar meninggal tetangganya itu kepada Umar ibn Khattab. Tuan, ini tetangga kita ada yang meninggal. Langsung Sayyidina Umar bin Khattab itu bergegas untuk wudhu, bermaksud berniat untuk ngelayat, ngelatkan dan sebagainya. Tetapi Malik Ad-Dari mencegahnya. Tuan, saya mendapatkan informasi, saya mendapatkan kabar bahwa mayit yang meninggal itu orang munafik. Dari siapa kabar tersebut? Kata Sayyidina Umar. Banyak tetangga-tetangga kabar-kabar bahwa dia orang munafik. Sementara Rasulullah, kata Malik Ad-Dari nih, sementara Rasulullah melarang kita untuk ngelayat apalagi nyolatkan orang-orang munafik. Sayyidina Umar itu menjawab, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa seseorang itu munafik dari wahyu yang diterimanya yang tidak mungkin salah. Sekarang saya mendapatkan informasi munafiknya seseorang dari ente yang kemungkinan salah. Husnudonlah kepada manusia. Ayo kita bareng-bareng jenguk, layat, sholatkan. Dan ini tidak didapatkan dari momen pertengkaran politik kemarin. Seolah-olah agamanya menjadi hilang, kebrutalan yang ada. Di sini bahayanya kenapa politik identitas harus dihindari dari pertengkaran politik. Kemarin kan banyak sekali fatwa-fatwa yang ngawur, yang tidak berdasarkan panduan ilmu, tetapi berdasarkan panduan nafsu. Ini satu kali lagi, ketika agama diseret paksa, kalau bahasa istilah Bahrawi ya, diseret paksa ke ruang politik, ke ranah politik, maka akan sangat mengerikan sekali. Sangat mengerikan sekali. Ya mudah-mudahan Nasdem konsisten dengan ucapannya. Kalaupun nanti mencalonkan Anies Baswedan, ya, tidak memakai politik identitas. Dan kalau sampai Nasdem memakai politik identitas, ini saya kira masyarakat masih ingat. Ini abadikan. Video ini abadikan, dan ucapan Surya Paloh juga kemudian harus kita abadikan, dan mata kita tertuju kepada Nasdem nantinya. Kita tenggelamkan jika dia, partainya memakai politik identitas. Sepakat ya? Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.